Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Sakina. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Organizational Citizenship Behavior dengan dosen pengampu Ibu Tenri Sayu Puspitaningsih Dipuatmojo, SEMM. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah pengertian dari Organizational Citizenship Behavior. Merupakan kerelaan individu dalam melebihi tuntutan peran di tempat kerja. Greenberg dan Baron mendefinisikan Organizational Citizenship Behavior merupakan tindakan yang dilakukan anggota organisasi yang melebihi dari ketentuan formal pekerjaannya. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Organizational Citizenship Behavior di atas, dapat disimpulkan bahwa Organizational Citizenship Behavior adalah perilaku karyawan yang bersifat sukarela yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan, yang mana tindakan tersebut merupakan wujud kepuasan performance yang tidak ada dalam aturan resmi organisasi dan tidak berkaitan secara langsung dengan sistem reward yang formal. Laku karyawan tersebut ditunjukkan dengan sikap kooperatif dan kritis melebihi tanggung jawab yang ditetapkan untuk mereka. Selanjutnya ada aspek-aspek Organizational Citizenship Behavior. Organ mengatakan dalam teorinya bahwa karyawan yang melakukan Organizational Citizenship Behavior dikenal juga sebagai tentara yang baik. Terdapat 5 dimensi OCB menurut organ. Pertama ada altruism atau perilaku menolong. Perilaku karyawan dalam membantu rekan kerjanya yang sedang mengalami kesusahan dalam tugas organisasi dan masalah pribadi. Dimensi ini menunjukkan karyawan memberi pertolongan bukan karena kewajiban, tetapi melakukannya secara sukarela. Yang kedua ada conscientiousness, artinya kesungguhan dalam bekerja. Perilaku yang ditunjukkan dengan kesungguhan karyawan dalam bekerja, di mana karyawan bekerja melebihi deskripsi kerja yang ditetapkan dan diharapkan organisasi. Dengan kata lain, conscientiousness merupakan suatu perilaku yang menunjukkan upaya sukarela untuk meningkatkan cara dalam menjalankan pekerjaannya secara kreatif agar kinerja organisasi meningkat. Yang ketiga ada sportsmanship atau toleransi yang tinggi, artinya perilaku karyawan yang menunjukkan kesediaan untuk mentolerir kondisi tidak menguntungkan tanpa mengeluh. Dimensi ini lebih menunjukkan perilaku karyawan yang memiliki toleransi yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan situasi dan lingkungan kerjanya. Yang keempat ada courtesy atau bersikap sopan, perilaku karyawan yang menjaga hubungan baik dengan rekan kerja agar terhindar dari konflik interpersonal. Dimensi ini menunjukkan sikap karyawan yang menghargai dan memperhatikan orang lain. Yang kelima ada civic virtue atau mengedepankan kepentingan bersama, yang dimana perilaku karyawan yang menunjukkan sikap partisipasi dan menunjukkan kepedulian terhadap kemajuan serta keberhasilan organisasi. Dimensi ini mengarah pada tanggung jawab yang diberikan organisasi kepada karyawan untuk meningkatkan kualitas bidang pekerjaannya. Selanjutnya ada manfaat Organizational Citizenship Behavior terhadap organisasi. Pertama, OCB dapat meningkatkan produktivitas rekan kerja. Kedua, OCB meningkatkan kemampuan organisasi untuk merekrut dan mempertahankan karyawan dengan kualitas performa yang baik. Yang ketiga, OCB membantu kemampuan organisasi untuk bertahan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, OCB dapat menghemat sumber daya yang dimiliki manajemen dan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior. Yang pertama ada faktor internal, budaya dan iklim organisasi. Menurut organ Potsakov dan McKenzie, terdapat bukti-bukti kuat yang mengemukakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu kondisi yang dapat memunculkan Organizational Citizenship Behavior di kalangan karyawan. Iklim organisasi diartikan sebagai pendapat karyawan terhadap keseluruhan lingkungan sosial dalam perusahaannya yang dianggap mampu memberikan suasana mendukung bagi karyawan dalam melakukan karyawannya. Selanjutnya ada suasana hati atau mood. Menurut George dan Brief, bahwa kemauan seseorang untuk membantu orang lain tergantung pada suasana hati orang tersebut. Suasana hati juga dipengaruhi oleh situasi, misalnya seperti hubungan interpersonal yang baik di tempat kerja, budaya ataupun iklim organisasi yang menyenangkan, ataupun perlakuan adil yang diterima oleh karyawan dari atasannya. Hal tersebut akan dapat memunculkan suasana hati yang positif sehingga mereka secara sukarela memberikan bantuan kepada orang lain. Yang kedua ada faktor eksternal. Menurut organ Potsakov dan McKenzie, bahwa gaya kepemimpinan berpotensi untuk memunculkan OCB dengan mengubah struktur tugas karyawan, kondisi yang menekan untuk melakukan kerja,
Selanjutnya ada kepuasan kerja. Spektor mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah penentu utama OCB dari seorang karyawan. Kepuasan bisa berupa perasaan positif mengenai hasil sebuah karyawan dari sebuah evaluasi dengan karakteristiknya. Seorang karyawan yang merasa puas terhadap karyawan serta komitmennya kepada organisasi tempatnya bekerja akan cenderung menunjukkan performa kerja yang lebih baik dibandingkan karyawan yang merasa tidak puas terhadap karyawan dan organisasinya. Yang terakhir ada kesimpulan. Organizational citizenship behavior merupakan perilaku yang ditampilkan oleh karyawan yang tidak hanya melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya, namun karyawan juga melakukan peran yang lebih daripada apa yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa adanya reward dari organisasi dan semata-mata hanya untuk kepentingan organisasi dalam mencapai tujuannya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah penggunaan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.